Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan dana sebesar 161 miliar rupiah kepada korban kejahatan penipuan atau scam melalui Indonesia Anti-Scam Center. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan dana 161 miliar rupiah kepada korban kejahatan penipuan atau scam, di mana penyerahan ini menjadi yang pertama sejak Pusat Penanganan Penipuan Digital tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya negara melindungi konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan dana sebesar 161 miliar rupiah kepada korban kejahatan penipuan atau scam melalui Indonesia Anti-Scam Center. Penyerahan ini menjadi yang pertama sejak Pusat Penanganan Penipuan Digital tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya negara melindungi konsumen jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderika Widyasari Dewi menjelaskan, sejak IASC beroperasi, OJK telah menerima sekitar 432.000 laporan masyarakat terkait dugaan penipuan. Dari laporan tersebut tercatat 721.000 rekening terindikasi terkait aktivitas scam dengan sekitar 397.000 rekening diantaranya telah diblokir. Baru pertama akan kita lakukan, yaitu melalui Indonesia Anti-Scam Center menyerahkan 161 miliar dana masyarakat korban scam. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Karena ini sesuatu hasil sinergi dan kolaborasi dari semua lembaga negara, OJK, dan semua yang tergabung dalam Satgas Pasti, perbankan, ya, kemudian sistem pembayaran dan lain-lain, yang ini merupakan suatu kebahagiaan dan insya Allah ini juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Friderika menambahkan total dana masyarakat yang berhasil diblokir mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Namun pada tahap awal, dana yang telah melalui proses hukum dan administrasi secara clean and clear baru sebesar 161 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT United Tractors Tbk menyiapkan aksi pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai hingga 2 triliun rupiah. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar modal setelah saham UNTR mengalami tekanan signifikan. PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau share buyback dengan dana yang disiapkan mencapai 2 triliun rupiah. Aksi korporasi ini dilakukan setelah saham UNTR mengalami penurunan tajam di pasar. Manajemen UNTR menyampaikan buyback saham dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 13 tahun 2023. Periode pembelian kembali saham akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Proses buyback dimulai pada hari ini dan berakhir pada 15 April 2025 dengan catatan dana tidak habis lebih cepat. Dalam pelaksanaan buyback, UNTR menegaskan akan menggunakan dana internal perseroan. Dana pembelian kembali saham tidak berasal dari pinjaman maupun dana hasil penawaran umum. Dan penutupan perdagangan 21 Januari 2025, harga saham UNTR turun sekitar 15% ke level Rp27.200 per saham. Tekanan saham muncul seiring sentimen pencabutan izin usaha pertambangan anak usaha yang mengelola tambang emas Martabe. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Astra Agro Lestari Tbk telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, di mana pembayaran denda ratusan miliar rupiah ini disebut tidak memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan. PT Astra Agro Lestari Tbk atau emiten berkode saham AALI menyatakan telah melakukan pembayaran denda administratif kepada Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan. Denda administratif tersebut dibayarkan pada Desember 2025 dengan total nilai sebesar 571 miliar rupiah. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan AALI, Tingning Sukowiknyo, menjelaskan denda administratif dikenakan akibat adanya perubahan peraturan tata ruang di bidang kehutanan.
Dalam konteks tersebut, Perseroan menerima nota pemberitahuan hasil perhitungan denda administratif yang diterbitkan oleh Satgas PKH. Manajemen AALI menyatakan hingga saat ini tidak terdapat dampak material terhadap performa keuangan maupun kegiatan operasional perusahaan. Selain informasi yang telah dipublikasikan, tidak ada kejadian penting lain yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha serta harga saham. Sebagai informasi, Satgas Penerbitan Kawasan Hutan telah mengamankan aset lahan dalam skala besar di sejumlah sektor strategis. Perusahaan di sektor sawit dan tambang telah membayarkan denda administratif dengan total nilai mencapai 5,2 triliun rupiah. Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan penerbitan mencakup sektor sawit dan sektor tambang. Di sektor sawit, Satgas PKH mengamankan 4,09 juta hektar lahan, sementara di sektor tambang dilakukan penguasaan kembali atas 8.822,26 hektar lahan dari 75 perusahaan. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN memastikan Komisaris Utama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo setelah memiliki saham perseroan, di mana kepemilikan tersebut dilakukan melalui dua entitas usaha dengan total porsi 5%. PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN memastikan Komisaris Utama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo telah memiliki saham perseroan. Manajemen Trinland menyatakan kepemilikan saham dilakukan melalui PT Raksaka Satya Devia atau RSD dan PT Rada Saraswati Surya atau RSS. Sebesar 4% saham dimiliki secara tidak langsung melalui RSD, sementara 1% dimiliki langsung melalui RSS. Pengalihan saham tersebut terjadi pada 16 Desember 2025 dan telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Direktur Utama Trinland Isak Chandra menjelaskan RSD memiliki Ultimate Beneficial Owner Rahayu Saraswati. Sementara itu, RSS dimiliki langsung oleh Rahayu bersama PT Tiga Pilar Karang. Hingga saat ini belum ada transaksi lanjutan meski sebelumnya terdapat rencana peningkatan kepemilikan saham hingga 20%. Meski menguasai 5% saham, kepemilikan Rahayu tetap dikategorikan sebagai free float. Hal ini mendorong kenaikan porsi free float Trinland dari 13,59% pada November 2025 menjadi 22,26% pada Desember 2025. Adapun manajemen menegaskan kepemilikan tersebut bersifat minoritas dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengendalian maupun pengelolaan perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, baik pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, di mana IHSG sejauh ini terpantau menguat tipis 0,55% ke 9.060. Sempat menyentuh level tertingginya di 9.109,7, level terendahnya di 9.016. Kemudian 423 saham menguat, 260 melemah dan 118 stagnan. Kemudian pemirsa, kami hadirkan juga informasi untuk saham-saham yang menjadi top gainers di perdagangan siang hari ini. Ada ADRO dengan penguatan 4,4%, Inet menguat 3,5%, Telkom 4,7% dan MBMA 5,1%. Kemudian untuk top losers, pemirsa di sini ada Bumi dengan pelemahan 4,6%, PTRO melemah 8%, Anta melemah 1,8% dan Goto melemah 3,1%. Untuk sektoral pemirsa, kita lihat di sini pergerakannya konsumsi primer ditutup menguat di sesi 1 1,59%. Infrastruktur naik 1,5%, teknologi melemah 1,1%, dan industri melemah 0,1%.